Kalab ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa tanhar wa quru akhirahu. Ini makar dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani, hanya saja yang mempunyai keinginan keras, mempunyai harapan yang berlebihan Yahudi pada waktu itu. Jadi sama baik Nasrani maupun Yahudi sampai sekarang pun sama, yaitu apa? Berusaha sekuat kemampuan dengan bermacam-macam cara untuk mengkafirkan umat Islam. Itulah berita yang disampaikan Allah kepada umat Islam pada waktu umat Islam ini berada di Madinah. Kalau yang diterangkan dalam kitab ini cukup sangat sederhana. Ini hanya menggambarkan upaya yang dilakukan itu sangat begitu berkeinginan keras segera orang-orang mukmin kembali kepada jahiliyah atau mengikuti Yahudi atau Nasrani, yaitu dengan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhannaha wa qulu akhiratu wa qiru akhiratu. Ini dipaham ya kurang begitu pas, hanya sehari esok mereka masuk Islam kemudian ikut sholat dan bermudakarah ataupun diskusi atau juga ngaji kepada para sahabat. Kemudian setelah ikut sholat asar nanti mereka kembali ke pada agama masing-masing. Dan itu juga mungkin terjadi, tapi yang jelas bahwa orang Yahudi maupun orang Nasrani itu mempunyai keinginan, punya rencana sampai kapanpun yang intinya orang Islam itu dari tidak seperti orang Islam. Ayat ini saya ingat dengan kajian dalam satu akal Yahudi dalam kata dia tidak tahu dan konsep begitu. Ini hanya kaitkan apakah betul bahwa di dalam masalah keinginan Yahudi Nasrani itu membuat menginginkan agar umat Islam masuk kepada agama mereka itu, yang Nasrani punya khas bahwa mereka itu memotakkan orang Islam tajati tidak agama, sedangkan orang Yahudi tidak punya tajati itu, yang penting pikiran orang Islam seperti pikiran Yahudi. Apa mengatakan itu kenyataannya orang-orang Nasrani demikian. Artinya apa? Agar orang Islam itu ikut beragama Nasrani. Tapi bagaimana Yahudi itu mempunyai ide yang keras, yaitu berupa keduniaan. Jadi orang Islam kalau cinta dunia sudah cukup. Artinya apa? Foto kalau Yahudi itu kepercayaan khususnya kan sudah tipis, tapi yang menjadi agama orang Yahudi kan agama dunia. Artinya apa? Mempunyai kekuasaan dunia. Kemudian menginginkan atau bukan menginginkan, bercita-cita untuk membangun kekuasaan Yahudi. Itu semuanya kan dunia. Orang akidah nggak penting.
kita nek Nasrani itu mengarah ataupun mengarahkan mereka supaya mereka mempunyai keyakinan Trinitas. Mereka diajak berpijak. Nah, kalau Yahudi enggak perlu diajak kepada bijak mereka. Yang penting sudah mempunyai keyakinan untuk apa? Untuk keduniaan. Artinya akhirat tidak penting, yang penting dunia. Kemudian ayatnya dibaca itu betul, berarti ayat itu juga dilihat kembali. Iya ini, iya punyanya. Tanya. Walang tardo'an kal yahudu walang nasoro hatta tatabi amilati tahum kul inna hudallahi wal huda wala ittafa'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malakan ta'awwi min waliyyi wala nasir. Kul innal huda Kul inna hudallahi wal huda. Kul inna hudallahi wal huda. La ini ta'ahum ba'da minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Betul. Begitu itu sudah dimasukkan dalam Al-Quran beberapa ayat yang antara lain di sini, di belakangnya itu juga menjelaskan. Jadi di ayat dibuka ayat surat apa? Al-Baqarah ayat 120. Nah, sing di waktu ini kan surat Ali Imran, benar. Kewinganan itu Al-Baqarah. Ayat berapa? 100? Lantar doang al-yahudu balan nasoro kata tapi amin lalu inna hudallahi wa huda la ini tabat ta'akum mim ba'dima ta'akan ini Ba'da ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min
wala bala nasir. Jadi di ayat itu orang Yahudi dan Nasrani itu selalu terus berusaha sampai kapanpun agar mereka dapat mengaruhi orang-orang Islam untuk mengikuti agama mereka. Tapi amin latahum. Terus jawabnya hampir sama di sini. Kalau di sini kan nanti nggak ada kulin. Inna hudallahi wal huda. Kalau di sana sama ya. Inna hudallahi wal huda. Yang juga diancam kalau orang Islam itu mengikuti nafsu kesenangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Allah tidak akan mencintai dan akan menolong. Nah, itu ya. La salah kami Allahi min wali yang bala nafsi, tidak dicintai dan tidak ditolong. Itu kalau mengikuti kesenangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di sini tidak ada seperti itu. Dulu itu sudah dikasih. Dan mungkin di sana kesimpulannya mayoritas umat Islam memang mengikuti mereka. Mayoritas umat Islam pada waktu sekarang sudah mengikuti mereka. Ya secara perilaku, ya akidah. Dan yang fisik itu iso. Fisik juga. Kalau ada waktu-waktu mungkin kan juga iya. Memahami ayat-ayat kados sebaten, artinya ayat yang berbicara tentang kebencian ahli kitab atau orang Yahudi kepada Islam itu mungkin nggak dibatasi dengan sejarah, dibatasi dengan waktu. Itu ya memang ayat-ayat tersebut turun di zaman politik Islam, Yahudi bergulat dengan politik Islam di zaman ini. Seperti ayat yang kita baca, kalau di tafsirnya itu kan hadisnya orang Yahudi sholat waktu subuh, asarnya wis kafir, ya gitu, dan seterusnya, dengan maksud ingin memberikan taswis, menunjukkan kalau Islam itu ada kekurangan atau jelek. Nah, saya kan betul-betul orang Yahudi sholat, gitu. Nggak ada orang Yahudi sholat dan sholat sama sekali malah. Nah, terus tingkat makarnya itu dipahaminya pribon. Terlebih malah ketika saya diceritai Ibu Andari, orang Yahudi sebelum saya ke Indonesia, sebelum saya ngasih dia, malah saya nggak pernah tahu jeleknya orang Yahudi, Pak. Wahabian malah orang Yahudi, suami perhatian, wahabian. Dunia Quran dia elek, Pak ya. Nah ini kalau orang menggunakan studi empiris dengan tafsir dan pemahaman Quran ini kan jadi terus yang dipercaya saya ngerti gitu. Nah makanya bisakah ayat-ayat seperti ini itu ditafsiri, dipahami, itu dibatasi dengan waktu zaman pergolakan politik antara Yahudi dan Islam. Mohon penjelasannya. Ayat ini ditafsiri pada waktu ayat ini turun. Ini surat apa? Surat dan ayat ini Al-Imran itu turun di mana?
adanya. Nek potongan ayat iki kudune nang Makiyah. Ya. Jadi mungkin surat apa ini Ali Imran itu turun di Madaniyah, tapi orang mungkin kenal Makiyah. Utama di nafsi ini tafsir zaman Makiyah. Mergo nek zaman Madaniyah mesti rawani. Sokono wis ana hukum mati murtad. Dadi nek dene mlebu Islam, itu sore kafir mesti hukum mati. Nah, zaman Madaniyah iku wis ana hukum murtad. Jadi tafsir ini potongannya kan dengan hukum murtad. Saya bebas. Dan nama kafir bebas. Apa nggak bisa diartikan kemunafikan mereka? Ini tafsirnya nalika subuh itu Islam malah melek sholat berkantar balik kafir meneh. Iki nang Madinah hukum mati. Jadi orang hukum ahli kitab, orang hukum ahli kitab, hukum murtad. Itu sejarah. Nah, saya ini nafsiri ini ditafsiri kalau zaman nalika Makiyah. Jadi zaman Makiyah mungkin ana ngene iki. Nah, kene kan mutafsir ora diterangno maksud nyerang sing apa iku sing cerita iki sing nerangno apa ora ono nang Al-Qur'an. Terus ayat iki kan simpel. Nek esok mlebu Islam sore kafir. Nah, ngono iku bisa terjadi nalika zaman Makiyah. Nek Madaniyah hukum murtad. Nah, saiki mau piye nafsiri nganggo apa itu mau sejarah, nafsiri nganggo sejarah iso boleh. Tapi tafsir itu yang pertama adalah Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, kemudian dikaitkan dengan tarikh. Terus kembali kalau ayat ini kemudian zaman sekarang sing nafsiri tetap pakai ayat-ayat yang lebih luas, misalnya lantardo ankal yahudu wa lanasoro hatta apa luas. Nah ini kan singkat, esok kafir, esok Islam sore kafir. Kalau ditafsiri dengan surat Al-Baqarah yang ayat 15 itu bagaimana? Yang punya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syai'in qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ada tahu kan? Itu adalah orang-orang munafik. Diterangkan dia seperti Islam, tapi ketika di belakangnya malamnya itu kafir. Itu betul. Beda kalau wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syai'in qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. ayat inama nahnu ma'akum beda karo iki ora kabeh. Lah wong saiki wong Islam saiki sing jelas-jelas muni nahnu ma'akum ku ora sithik. Malah saiki wani-wani nang desa bisa wedi. Delok-delok ana sahabat ora ya ora ana, amune ana wae laporno. Saiki berani nahnu ma'akum terang-terangan malah. Memang kita juga nanti kita
aku ora pada mayoritas, tapi yang mendapat kemenangan umat Islam Mesir itu saiki itu seminyak ngomongkan ke Kristen Koptik sing nuntut supaya Ikhwanul Muslimin itu diguling nang itu kabeh Koptik yang kudusmu. Kalau saiki sing nuntut supaya dibubarno yo dhewe sing bubarno wong Islam yo salat yo haji piye nek ngono. Lihat on TV. Nah, itu jelas. Inamanahu ma'atu terang-terangan wani. Dan disek tak wani, delik-delik. Ngomong argo bumi kurang aja sudah diperkara. Nah iya, ada ngomong apa kayak ini? Naro, haulai jubana, argo bumi kurang. Jika itu kan perkaranya anak sahabat yang kerungu ngerti. Yastahziun, Abdullahi, wa rasulihi, wa ayat kuntum tastahziun, laqad kafartum ba'da imanikum. Sebab munculnya ayat. Hanya ngomong wetenge di. Itu ada itu. Nah, menafik kan yono artinya apa? Orang munafik itu masih mempunyai keinginan supaya syariat Islam tidak ditegakkan. Yang ditegakkan itu syariat dunia. Dunia ya hitung dunia. Itu orang munafik zaman kuno sampai saiki. Mulanya contoh anggane nek mau munafik itu gak sholat, gak haji, sholat gak haji. Cuma masalahnya apa? Yang diatur syariat. Artinya apa? Dia itu duwe kesenangan agama itu satu personal antara orang karo Allah. Dunia itu harus diatur nganggo syariat ora tepat. Terus nyatane yo ora tepat nyata lho iki. Aku ora kandha sing bener ya. Boleh kok kandhane kok tulis bener keliru lho ya. Kenyataane pancen dunia itu sing tepat itu nganggo diatur nganggo hukum dunia. Nek sekalipun nyata ora bener itu lho nyata ora bener. Pripun nyata ora bener? Contohnya Lho nyatane kan ngono. Buktine nang Indonesia. Kabeh wong Islam Indonesia itu rasa nyalahno pemerintah Indonesia. Ya nyata apa ya sampai anggota sistem demokrasi ini. Sampai itu butuh undang-undang yang ngono. Sampai ngatur masyarakat itu jahat-jahatnya Indonesia. Apa? Diatur supaya masyarakat Indonesia itu melarat. Nah melarat dia dan kerja di negeri. Terus dia mungkin dia itu kepengen jadi penguasa. Lalu rakyat duduk belum. Terus dia wujudnya aturan. Zamannya orde baru. Lain aku kondok orde lama aku malah pengenannya. Lagi orde baru kan wujud ketok. Nah orde lama kan kira ketok. Zaman orde baru yang dimakmurno itu rakyat cilik. Butuh apa? Nek rakyat cilik di sandang pangan papan cukup. Iki rakyat itu bakal senang, terus keluarga itu hidup dengan ketenangan. Malahnya zaman dhisik ku nek kiai do pidato iku anut ekonomi aku lari waris buhu fi baladihi sa'adatin bani Adam rizquhu bil balad. Jadi masyarakat wong tenang rumah tangga tenang itu nek waris buhu fi baladihi iku ya ana pirang-pirang antara lain ngono.
Iku bisa aku yang ngomong zaman Orde Baru. Aku tahu ada kiai kabeh kok. Soal isu bil balad. Nah, kepiye model carane? Dandane dalan. Iku diwehno rakyat. Jenenge padat karya. Terus petani sing jeneng ngrocok tikus dibayar wae. Keplagian ana gerakan keplagian. Wonge sing manak dibayar. Dibayar negara. Artinya apa? Rakyat gawe kanggo nggone dhewe, kanggo kebutuhan dhewe iku dibayar negara. Gawe tambak nang desa, wong sing gawe iku dibayar. Nusuki kalene dhewe dibayar. Akibatnya apa? Pertanian itu maju, banyu urip, apa sing ning dhisik zaman adus kali. Nah, kali urip. Gede kene iki zaman ketiga. Ana rendeng banget. Sebabnya apa? Mergo itu politiknya mereka zaman semula itu wadah sing makmurno itu petani nelayan. Kowe takok karo Haji sapa itu sing malam salah bupati. Pernah? Sing jenenge nelayan sing lunga ning laut itu. Ku wong sing sedep-sedep diwehi kredit negara. Zaman semono kreditnya piro? 12 juta. Iku oleh kapal siji. Terus umpamanya ada kecelakaan bebas. Nah saiki bener ana kredit, ana pemberian itu maksud apa? Kita kalau sing lali sing ini selamat banget. Nah sebuah itu aku lali tahun 2010 dasar. Oleh papan. Saiki mbok kanggo ora menapa kadang. Piro dari kapal siji 1,5 miliar. Wong depon wong gono demen. Ngene iki nek diwehno aku luwih apik kaya iku 900 juta jadi. Itu sak ya. Sampeyan tapi kudu dibarono. Aku selepan. Lah iku nang silatap ora kanggo kita kan. Lho wong kapal sepur ngene nang ombak kene dhuwur malah mateni wong ora kanggo. Ora kanggo ya den. Salah satu sing penting ana tanda tangan ditampa. Iku cara mengatur masyarakat. Jadi aku pengen digawe aturan kudu nek bangunan sing 1 juta rupiah kudu digarono. Ana aturan nang iku. Lah sing ngatur sapa? Pemerintah saiki karo wong sing duwe kuwasa. Artinya apa? Aku padha dek zaman Orde Baru wae sing nggih aturan rakyat dimakmurno sing penting sandang pangan cukup. Saiki kemarin rakyat dilaratno ben lunga ning luar negeri, wong sing pinter-pinter ben ngisap hasilnya wong kena piye itu apa? Nek dorong ngono iku gitu. Lane saiki aja nganti ana wong diterapkan anggone pendapat kok ora korupsi aja nganti. Dan ngono iku ana aturane. Aturan korupsi. Ana aturane, nek ndak anu padha ana aturane. Ora oleh ya aturane iku. Lah iku lho aturan sing diciptakno zaman reformasi. Beda ada kalau zaman Orde Baru. Artinya dibalik zaman dhisik duit digodhogno ning gone rakyat. Saiki ora duit rakyat tarik munggah. Hidup mengulur. Lho kok iso diaturan iso dene kuwasa garane. Lah kowe demo iki ndek ngarane aku ngirim dua, aku masuk ke aku pribadi ya. Kumulan ning Jakarta. Nang kene piro? 5 bis semangat topate. Iya, petani tebu.
apa ditampa apa ora, tapi yang penting demo yo disepakati karo Menteri Perdagangan bareng. Apa honor tenan lho ora ya selesai. Tapi nyatanya apa? Lelang gula kemudian terus pinginane iki 9.400. Padahal nalika demo itu malah 9.550. Dalam demo malah medun. Nah, kowe ora ngerti demone lapor, ora ngerti kowe mesti kowe ora tak makane. Lambat badan mau kowe itu ora ngerti, bener ngerti. Boten disuntik ini kok. Ini boten ketok. Beritakan. Nah iki perkara nasi iki perkara pati. Apa? Pati, misalnya semua demo kan mati, semua pati sing demo. Tapi apa melu demo lho. Sing demo itu sak Jawa Timur, Jawa Barat kabeh, pokoknya petani TRI. Sekalipun sing dika demo itu besar-besar. Majikane kaya aku lho ora ora. Yang penting biaya. Itu ya Mas. Tukang bangun demo semua. Jakarta. Dapat saya itu pernah lewat saya, pernah lewat teman Mas. Ya ngono kuwi. Jadi duwe keinginan bayari kok kon demo. Permasalahannya apa? Tuntutannya siji, vaksinasi harus dihentikan sampai akhir giling petani. Bulan setengah jadi. Iki mangkut sih, kayak satu pun ayo ngaji ya. Dunia itu diatur ambil dunia nyatanya bener nek salah. Salah nyatanya bener. Apa sing ora ngakoni? Paling-paling petani kebu itu orang mengakoni ini ngatur aturan Menteri Perdagangan itu. Jadi yang rafinasi di Jarno. Sekalipun alasannya dari rafinasi adalah untuk pabrik minuman. Buktinya di Jarno Joko petani nggak tutup. Salah satunya kan harus dihentikan sampai akhir giling. Kok harus ini Pak? Nah, macam-macam perkara malah kesuwen. Alasannya berat. Ini kaki nyalon mulai. Ini konvensi ini gue, konvensi Partai Demokrat. Loh, ngene iki sikit kudu ngerti mergo dene kiai. Nanti aturan negara kudu piye, rakyat kepiye, bener apa salah. Padahal Umar bin Khattab aku tahu nanggungnya kita apa yang ini kalau nanti ada orang makan anak onta di Irak kemudian jatuh dan sakit, Umar bin Khattab masih ditanya Allah Ta'ala. Saya kira pendapat mana muning orang-orang Tengirian masih busuk lapor ya rumah saya udah Bangkai keledai di pinggiran kota itu. Bangkai keledai kok orang kerawatan. Itu bahwa itu sungguhlah lahasatullah walaiya kasaban sadida. ya itu saya anak yang duwe kedai. Nah kedai jadi memang kenyataan seperti itu. Saya wes. Nah sekarang kan kembali kepada itu namanya. Itu zaman saya lihat nangkune. Maka tafsir itu, tapi kita nafsir ayat itu kembali ayat yang itu. Nah, sampai sekarang banyak kenyataannya seperti itu. Terus lagi nanti mbak menang kenyataan. Umumnya pejabat umum penguasa itu tidak itu yang menguntungkan orang tersebut dari Kristen jadi orang menguntungkan macam yang jari ini kecuali manisnya goyong jarinya kecuali macam beda arah Saudi itu yang nilai itu orang sanksian
Nah, Arab Saudi kan Saudi, gitu. Malaysia kan orang Saudi. Artinya tetap undang-undang itu mengacu kepada hukum Islam, tapi merawani hukum Islam ke Malaysia. Termasuk hukum Islam ini kan apa hukum gebuk barang kan ono. Jadi orang wani iki negara Islam, tapi aki-aki hukum itu berpijak pada syariat ke Malaysia. Esensinya penegakan syariat Islam sih sepakat itu Pak. Esensi daripada penegakan syariat Islam bagus Malaysia. Timbang kene. Apa sebut kan tidak mesti. Oh, mana? Tidak mau wajib aja Pak. Benar. Benar. Dia mengakunya hukum adat Melayu. Itu kan dari Islam. Iya. Hukum adat Melayu. Sakune. Ya, juga Melayu itu adat Islam, terus di hukum adat, kan tetap kita nilai-nilainya itu nilai Islam. Loh, dan apa-apa sejenis orang India, orang Cina pun gak di anak tirikan. Memang yang ditamakan Melayu. Padahal sejenis orang Melayu itu cuma 60% atau 40%. Indonesia nggak bisa apa nggak bisa makan bangun daerah itu. Seandainya Bung Karno kurang tidak komunis, hanya lebih hebat daripada Malaysia. Nah, gue rasa di itu sejenis Bung Karno itu berdikari. Berdikari itu ekonomi kudu dicekel orang Indonesia, kemampuan Indonesia nek ora sak tinggi ya anak kita, ora kan ya putu kita. Orang usah bersegera. Kita baru berhasil membangun jembatan. Jembatan tidak beruntung apa? Yang kita tuju, kalau kita tidak sampai ke sana, biar anak kita. Anak kita tidak sampai, biarlah cucu kita. Nah itu pidatonya bukan. Terus apa upayanya? Semua perdagangan asing dijaluk, dirampas keras-kerasan. Usaha ini nasionalisasi. Aku dicek wis tahun dijadekno tentang kabeh yo. Jadi orang doa termasuk Pak Mokhtar iki ya ora pasan apa. Santri ada kan ngerti perusahaan. Ini yang pegawai diri. Artinya apa? Bung Karno itu gunakan ini GP Ansor, terus PMII, yang orang GMNI. Nah itu yang digunakan sehingga apa itu mengawasi atau menentukan kebijakan pabrik-pabrik dan di sampah zaman semua. Tahun 52 atau 53 ya lali kan. Mana? Nah, akibatnya piye? Akibatnya nek perkara kemakmuran ya pancen buruk. Tapi nek perkara sandang pangan papan cukup. Nek perkara sandang pangan papan cukup. Tapi nek perkara kemakmuran misalnya ono mobil, ono apa dalan sing asal sampe urung aja. Terus ono ku ya padha antara dadi presiden, menteri, gubernur, karo aku padha. Makmuran. Makmuran. Kemampuan ekonomi nih. Kemampuan ekonomi padha. Aneh ya? Ya, aneh banget. Karena di sini zaman samad coba ada yang bikin hotel. Hotel-hotel yang turun dan Jawa tadi. Oke, tetap oke. Dan fasilitasnya terbatas. Ya,
Saya kan fasilitasnya ya guru-guru fasilitas. Jak berjuang. Dari desa Kalau kali bapak kalau ditawari yang gawe dinas kehutanan itu betul-betul enak sebulan Pak. Kalau main dinas-dinas Pak kabur habis. Aneh. Jadi antara aku kalau pendapat gubernur kemampuan ekonomi podo. Artinya apa? Ada podo cukup standar, cukup pangan, orang makmur, orang mewah-mewah. Saya beda. Biasanya aku larat, bupati Semungga, mesti. Camat kawan berdua Pak. Camat kawan berdua begini. Iya. Era ngandel takone camat sing bapakan tambah mbahmu sing tau dadi camat takon sing dhisik dadi camat. Yang ngono iku apa? Kok iso ngono? Aturan. Lah sing sampe aturan apa? Bangsane selamat semoga. Dapat ya? Ya, lah paman selamat kalau nganggo aturan sing apik ora bakal anggo. Ora ngono. protek apa? Lho kono iku KUD ya kena piye. Oleh dibae kok kira 1,2 miliar. Metune sing duit itu 200 juta, developer sing 1 miliar coba mesin. Ora tanggung nganti iki, karena aku tinggi iki. Ah, aku justru dapat sing ewangi bantu kok bupati, duit ya kayak 1 juta, 150 kali. Ora 150 kan bupati. Jangan nih aku itu loh, aku dibantu apa ini itu PDI Gembong saya sini. Tanda tangan bupati, lepas langsung esok disuruh ngelamar-lamar itu sudah itu kan. Jadi bupati gitu, tak kasih man, itu kalah sampai Dharma kahar. Wes, ya sudah kui, sama tadi, kalau tiba 10 ratus, mau bisa menjadi bentuk dulu. Nah, sing kono iku kurang jutaan nopo. Artinya apa? Jutaan unit. Artinya apa? Duit ora karuan muni kanggo rakyat. Nang rakyat ora kanggo. Matanya apa? Sing separuh dikorupsi, dadine barang sing kanggo rakyat iku ya ora kanggo. Tapi nek ora njaluk ya ora oleh. Njaluk kliru meneh. Tak kanggo. Rumah satu ndek aku njaluk iku ya bisa tinggal. Cilik-cilik wae. Motor. Terus kesimpulannya ayat waqala ta'ifatun ahli kitab itu memang terbatas dengan waktu ya, jarak. Hanya saja yang kita ambil kesimpulannya adalah kebenciannya orang Yahudi terkait dengan ayat-ayat yang lain. Betul. Lalu nang kene singkat. Artinya sempit. Aminu wa janahar wa qulu akhiratu. Terus kene tafsirnya ya sesuai kalau itu kafir. Tapi hanya beliau akan menyatakan lebih tua.
Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Yang jelas pada nanti terpengaruh kalau akidah lan syariat Islam. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Yang jelas jangan sampai terpengaruh dengan Islam. Karena wong Yahudi Nasrani yang terpengaruh kalau Islam itu ya akeh sampai sekarang banyak orang-orang Nasrani masuk Islam. Yahudi tidak rumah, Yahudi tidak rumah. Tapi sejak zaman Nabi sendiri yang banyak masuk Islam itu orang-orang Nasrani seperti Adi bin Hatim itu kan masuk Islam bersama dengan pengikutnya, bersama jemaahnya. Oleh karena itu pada akhir zaman Khalifah Umar bin Khattab itu sudah semua orang-orang Nasrani yang tinggal di Jazirah Arab itu sudah masuk ke Islam. Yahudi mereka keluar dari Jazirah Arab. Kemudian dijawab oleh Al-Quran ini oleh Nabi Muhammad diperintah pun mengatakan inna hudallahi inna huda hudallah inna huda hudallah. Nah ini jawaban Nabi cukup singkat. Nah, bagaimana yang dimaksud Al-Quran secara gluk, secara sederhana? Inna huda Allah, petunjuk itu ya petunjuknya Allah. Terus intinya apa? Di sini ada beberapa makna. Yang nomor satu itu yang mana sepertinya artinya apa? Kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada seseorang, orang itu tadi takfirnya tidak bisa. Jadi Allah sudah menghendaki seseorang itu mendapat petunjuk lewat Al-Quran, tidak bisa dipengaruhi. Yang menentukan itu namanya takdir. Dan Allah memang kuasa. Nah, di video itu Allah terasa kembali. Terus yang kedua, ini memberi motivasi pada siapapun orang Islam. Artinya kalau Islam nggak ada, memang harus dipegang Islam itu. Jadi memberi motivasi kalau sudah Allah mengatakan inna huda hudallah dan Allah pasti memberi petunjuk kepada orang dan tidak akan mungkin dipengaruhi lain kalau mendapat petunjuk. Nah ini kemudian memberi motivasi nek wong wis Islam ora gelem jatah kono kon dadi Nasrani dadi Yahudi. Sebab minimal merasa mendapat petunjuk dari Allah. Jadi merasa mendapat petunjuk dari Allah itu konsekuensinya dia akan mempunyai ketegasan istiqomah. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga adalah menyempurnakan dengan taklim. Enggak apa, karena petunjuk itu adalah Al-Quran ya, mengkaji Quran. Karena itu di dalam surat pertama, surat Baqarah itu kata jangan di laraiga bidal ilmustaqim. Harus disempurnakan dengan kajian-kajian Al-Quran. Nah, ini bayane orang sudah mendapat petunjuk tidak masalah dengan
kan kebanyakan orang itu menjadi agama Islam atau mengikuti agama Islam kan secara budaya bisa atau karena kelompok, karena lingkungan. Dan seperti yang kedua ini, jenis kedua, nah itu kalau tidak dikokokkan dengan taklim, dengan ilmu, yaitu mengaji Quran,